Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan materi mengenai membran sel merupakan perantara bagi keluar masuknya zat terlarut. Anggota dari kelompok 3 yaitu Anissa Edwin, Laila Sagita Amalia, dan Reni Alfionora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Edwin akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pergerakan substansi melewati membran. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sel, terdapat organel-organel yang memiliki perannya masing-masing. Dalam proses pertukaran zat, sel menggunakan membran sel sebagai alat transportasi antar lingkungan dalam dengan lingkungan luar sel. Membran sel sebagai perbatasan yang memisahkan sel hidup dari lingkungan di sekelilingnya. Komponen pada membran sel memiliki karakteristiknya masing-masing. Membran dapat berfungsi sebagai barrier atau penghalang tipis yang sangat selektif di antara dua fasa. Hanya dapat dilewatkan oleh komponen tertentu dan molekul, serta menahan partikel yang berukuran lebih besar dari pori-pori membran. Membran tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat dalam perbandingan yang berbeda-beda tergantung pada jenis sel. Lipid penyusun membran merupakan senyawa amfipatik, yaitu senyawa yang mempunyai gugus hidrofobik pada suatu bagian dan gugus hidrofilik pada bagian lainnya. Keberadaan molekul atau senyawa amfipatik tersebut memungkinkan terbentuknya susunan lipid lapis ganda pada membran atau disebut juga lipid bilayer. Lipid penyusun membran dapat dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu fosfolipid, sphingolipid, glikolipid, dan sterol. Inti hidrofobik membran menghalangi transport ion dan molekul polar yang bersifat hidrofilik. Molekul hidrofobik seperti hidrokarbon, karbon dioksida, dan oksigen dapat larut dalam membran dan melintasinya dengan mudah. Molekul sangat kecil yang polar tetapi tidak bermuatan juga dapat lewat melalui membran dengan cepat. Contohnya ialah air dan etanol, yang cukup kecil untuk dapat lewat di antara lipid-lipid lain. Bipolar tak bermuatan yang lebih besar, seperti glukosa dan gula ini juga relatif tidak permeabel terhadap semua ion, sekalipun ion kecil seperti H+ dan Na+. Atom atau molekul bermuatan dan lapisan airnya sulit menembus lapisan hidrofobik membran. Akan tetapi, bilayer lipid hanyalah salah satu bagian cerita tentang permeabilitas selektif membran. Protein yang ada di dalam membran memainkan peran penting dalam pengaturan transport. Membran sel bersifat permeabel terhadap ion dan molekul polar spesifik. Substansi hidrofilik menghindari kontak dengan bilayer lipid dengan lewat melalui protein transport yang membentangi atau melintangi membran. Sejumlah protein transport berfungsi karena memiliki saluran hidrofilik yang digunakan oleh molekul tertentu sebagai saluran untuk melewati membran. Protein transport lain mengikat senyawa yang dibawanya dan secara fisik menggerakkannya melintasi membran. Mekanisme bagaimana suatu substansi bergerak menembus membran sel adalah sangat penting bagi mati hidupnya sel. Substansi tertentu misalnya harus bergerak masuk ke dalam sel untuk menyokong agar sel itu hidup, namun sebaliknya, zat-zat buangan yang dihasilkan oleh metabolisme sel harus dikeluarkan dari dalam sel untuk selanjutnya dibuang keluar tubuh. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Transport pasif. Transport pasif merupakan difusi zat melintasi membran biologis. Transport pasif terjadi sesuai dengan arah gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Namun, membran sel memiliki sifat selektif permeabel, sehingga memberikan efek yang berbeda-beda terhadap laju difusi berbagai molekul. Salah satu contoh dari transport pasif adalah difusi. Difusi merupakan perpindahan zat terlarut dari larutan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Proses ini tidak memerlukan energi karena berlangsung sesuai dengan gradien transport. Mekanisme difusi dapat kita lihat saat kita membuat sirup.
Zat-zat yang terdapat pada sirup tersebut akan menyebar pada air sehingga air akan memiliki warna yang sama dengan sirup yang kita tuangkan. Proses difusi dalam tubuh hewan dapat kita lihat dalam proses respirasi. Pada proses respirasi, karbon dioksida dibawa ke paru-paru oleh darah untuk dikeluarkan dari tubuh. Kemudian, sel darah merah akan mengikat oksigen yang berdifusi dari udara ke dalam darah. Contoh transport pasif yang kedua adalah osmosis. Osmosis merupakan perpindahan pelarut dari konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah. Osmosis sering juga dinamakan dengan difusi air, karena yang mengalami perpindahan adalah pelarutnya. Pergerakan air melintasi membran sel dan keseimbangan air antara sel dengan lingkungannya itu bersifat krusial bagi organisme. Mekanisme osmosis dapat dilihat melalui perbandingan dua larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang berbeda, kemudian dimasukkan ke dalam pipa U. Pipa U ini sudah dikondisikan memiliki membran selektif permeabel seperti pada membran sel. Maka, dapat dilihat dari skema bahwa air pada larutan dengan konsentrasi zat terlarut rendah atau larutan hipotonik akan berpindah menuju larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang tinggi atau hipertonik. Nah, dari osmosis ini dapat kita lihat bahwa pada hewan-hewan akan terjadi adaptasi sesuai dengan mekanisme osmoregulasinya masing-masing. Misalnya pada ikan air tawar dan ikan air laut. Ikan air tawar hidup pada lingkungan yang hipotonik, sementara tubuhnya bersifat hipertonik. Oleh karena itu, air dari lingkungannya akan terus-menerus masuk ke dalam tubuh ikan tersebut. Nah, untuk menjaga keseimbangan air atau osmoregulasi dalam tubuh ikan tersebut, maka ikan air tawar akan sedikit minum dan banyak mengeluarkan air dari tubuhnya. Namun, lain hal dengan ikan air asin. Ikan air asin hidup di lingkungan yang hipertonik, sementara tubuhnya bersifat hipotonik. Oleh karena itu, air yang ada dalam tubuh ikan air asin akan selalu keluar. Dan untuk mempertahankan keseimbangan air dalam tubuhnya, adaptasi dari ikan air tawar yaitu banyak minum dan sedikit mengeluarkan cairan dari tubuhnya. Transport aktif. Transport aktif merupakan perpindahan zat terlarut melintasi membran dengan melawan gradien konsentrasi, sehingga dalam prosesnya menggunakan energi berupa adenosin trifosfat. ATP akan menyumbangkan gugus fosfat terminalnya ke protein transport, atau dinamakan juga dengan proses fosforilasi dari protein. Hal ini akan menginduksi protein untuk berubah bentuk sedemikian rupa sehingga ia mampu mentranslokasi zat terlarut yang terikat ke protein untuk melintasi membran. Contoh dari transport aktif dapat dilihat dari pompa ion natrium dan kalium. Nah, pada kondisi ion natrium kalium dalam sel, itu natriumnya rendah, konsentrasi rendah, sementara kaliumnya konsentrasi tinggi. Dan di luar dari sel, konsentrasi natrium tinggi dan kaliumnya itu rendah. Maka yang seharusnya terjadi apabila perpindahan itu sesuai dengan gradien transport adalah natrium yang akan dimasukkan ke dalam sel. Namun tidak demikian pada pompa ion natrium dan kalium. Kondisi ekstrim tersebut tetap dipertahankan dengan cara mengeluarkan natrium yang berada di dalam sel. Hal ini dilakukan dengan melakukan fosforilasi pada protein, sehingga protein tersebut akan berubah bentuk sedemikian rupa dan mampu untuk mengangkat natrium dari dalam sel untuk dibawa keluar. Setiap 3 molekul natrium yang dikeluarkan dari sel akan membawa 2 kalium untuk masuk ke dalam sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Laila Sagita Amalia akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai fagositosis dan pinositosis. Yang pertama yaitu fagositosis. Fagositosis berasal dari kata phagein yang berarti makan. Nah, fagositosis merupakan melekatnya materi ekstraseluler di membran dan terjadi pelekukan ke dalam atau cleavage. Zat yang dimasukkan ke dalam sel dengan fagositosis adalah materi yang berukuran besar dan berupa partikel padatan. Sel menelan partikel dengan cara menyelubunginya dengan
pseudopodia, kemudian mengemasnya dalam kantong berselaput membran yang cukup besar. Nah, sederhananya, fagositosis itu merupakan masuknya zat ekstraseluler ke dalam sel. Nah, zat tersebut berukuran besar dan berupa molekul padatan. Biasanya, fagositosis ini terjadi pada protista, yaitu amuba, dan sel darah putih atau leukosit, yaitu makrofag. Nah, fagositosis ini dapat melawan agen asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian, fagositosis juga berperan dalam proses penyembuhan jaringan yang terluka. Kemudian, mekanisme fagositosis. Yang pertama yaitu pengenalan atau recognition. Mikroba atau partikel asing terdeteksi oleh sel-sel fagosit. Nah, yang kedua yaitu pergerakan atau kemotaksis. Apabila suatu partikel mikroba telah dikenali, maka sel fagosit akan bergerak menuju partikel tersebut. Pada proses ini, mikroba atau partikel asing mengeluarkan zat yang dapat memikat sel hidup seperti fagosit untuk menghampirinya. Kemudian yang ketiga yaitu perlekatan atau adhesion. Dalam sel, fagosit akan bergerak mengarah pada partikel asing, yang mana partikel tersebut akan melekat dengan reseptor pada membran sel fagosit. Kemudian yang keempat yaitu penelanan atau ingestion. Pada saat partikel asing telah berikatan dengan reseptor di membran plasma sel fagosit, membran sel fagosit akan menyelubungi seluruh permukaan partikel asing dan menelannya ke sitoplasma dalam sebuah gelembung yang mirip vakuola disebut dengan fagosom. Kemudian yang kelima yaitu pencernaan atau digestion. Pada lisosom yang terdapat pada enzim penghancur seperti asid hidrolase dan peroksidase itu berfungsi dengan fagosom membentuk fagolisosom. Dan yang terakhir yaitu proses pengeluaran atau releasing. Pada produk sisa yang mana partikel asing yang tidak dapat dicerna kemudian dikeluarkan oleh sel fagosit. Nah, di sini terdapat gambar proses fagositosis. Pada proses fagositosis, ini menggunakan pseudopodia untuk menangkap zat, untuk menangkap molekul padatan tersebut. Nah, pseudopodia ini atau kaki semu, ini merupakan membran sel. Nah, kemudian membran pseudopodia ini akan melepaskan diri, melingkupi isi sel, membentuk vakuola makanan. Nah, pada vakuola ini terjadi proses pencernaan makanan. Nah, pada proses pencernaan makanan ini dibantu dengan lisosom. Pada fagositosis itu tidak terdapat protein, tidak terdapat lapisan protein yang mengelilingi vesikel. Yang kedua yaitu pinositosis. Pinositosis berasal dari kata pinein yang berarti minum. Pinositosis merupakan proses di mana sel meminum tetesan fluida ekstraseluler dalam vesikula kecil. Biasanya berupa droplet atau tetesan cairan yang di dalamnya mengandung bahan-bahan makanan. Oke, jadi droplet ini atau tetesan cairan yang masuk ke dalam sel itu berupa ukuran kecil. Nah, pinositosis ini dapat mengontrol volume sel dan area permukaan untuk mencegah penyusutan dan pembengkakan sel. Kemudian, pinositosis merupakan metode transportasi yang melibatkan pergerakan makromolekul serta mikromolekul bersama dengan cairan ekstraseluler melintasi membran sel bilayar. Dan pinositosis memberikan nutrisi esensial dan konstituen terlarut ke sel melalui degradasi makromolekul oleh enzim lisosom. Selanjutnya yaitu mekanisme pinositosis. Pada pinositosis ini, di mana yang pertama proses yang terjadi pada pinositosis yaitu membran plasma itu akan melipat ke arah dalam atau
terjadi invaginasi, membentuk depresi atau rongga yang akan diisi oleh cairan dan molekul terlarut yang diinginkan oleh sel. Selanjutnya, proses lipatan membran itu terus terjadi, di mana ujung lipatan yang satu bertemu dengan ujung lipatan yang lainnya. Kemudian membran tersebut akan memotong lipatan yang telah menyatu sehingga terbentuklah vesikel. Dan vesikel yang melintasi sel dapat didaur ulang melalui proses eksositosis sehingga membrannya kembali seperti semula. Atau jika tidak, vesikel ini akan menyatu dengan lisosom. Nah, di sini ada gambar di mana terjadinya proses pinositosis. Ini merupakan membran plasma. Nah, pada proses pinositosis ini membutuhkan membran plasma untuk membungkus molekul-molekulnya. Nah, jadi ini terdapat cairan. Nah, pada cairan ini terdapat molekul-molekul yang dibutuhkan oleh sel. Kemudian membran sel ini akan melepaskan diri, membentuk vesikel. Nah, vesikel ini pada pinositosis, vesikel ini dikelilingi oleh lapisan protein. Berbeda dengan fagositosis yang vesikelnya tidak dikelilingi oleh lapisan protein. Kemudian pada pinositosis itu ada yang namanya mikropinositosis dan makropinositosis. Mikropinositosis dapat didefinisikan sebagai metode di mana makromolekul dengan ukuran kurang dari 0,2 mikrometer dapat dicerna dan dimediasi oleh vesikula yang dilapisi klatrin, dilapisi kaveola, atau tidak dilapisi. Sedangkan makropinositosis adalah mekanisme seluler non-selektif yang tidak memerlukan reseptor sel untuk memediasi jalur endositik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.